Eksternal. Terus apa lagi nih? Nota diber. Ya. Terus ada apa lagi? Nota kredit. Nah, tuh banyak tuh ya. Terus apa lagi? Nah, ini dia nih, perlu diingat nih. Ya, ini nih pasti akan ditanya nih. Di faktur itu, di invoice itu pasti ciri-ciri transaksi yang non tunai ada ininya. 2/10 N/30. Non tunai. Non tunai. Itu syarat pembayaran. 2/10 N/30 itu artinya kalau misalkan dia bayar di bawah 10 hari atau dengan 10 hari dia dapat potongan 2%. Tapi kalau misalkan lebih dari 10 hari dia nggak dapat potongan, tapi maksimal pembayaran sampai 30 hari terhitung dari tanggal transaksi. Bukan tanggal 30 ya. Bulan. 30 hari terhitung dari tanggal transaksi. 30 hari dari tanggal transaksi. Ya. 2/10 N/30 itu artinya jika dibayar kurang dari 10 kurang atau sama dengan 10 hari mendapatkan 2%, tapi batas pembayaran itu maksimal 30 hari terhitung dari tanggal transaksi. Itu artinya maksimal 30. Iya, ini ada itu. N30 itu artinya paling lambat 30 hari. Nah, ada lagi end of month. Nah, end of month itu paling lambat akhir bulan. Jadi itu di invoice itu ada kode-kodenya. Oh, ada 2/10 N/30, ada yang N/30 doang, berarti nggak dapat potongan apa-apa. Ada yang EOM, berarti EOM itu transaksi tanggal berapapun dibayarnya paling lambat akhir bulan, nggak nunggu 30 hari. Akhir bulan. Pokoknya akhir bulan. Misalkan nih, Papa nih sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Nah, berarti Papa harus bayar tanggal 31. Akhir bulan. Akhir bulan. Pasti. EOM ini artinya end of month. Bulan ini kan End of month itu artinya akhir bulan. Kan end akhir. Month bulan. Akhir bulan. Nah, N/10, EOM artinya itu dia pembayaran 10 hari paling lambat. Tidak nih ya. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari. Ini kan N/10 kan. Ya, paling lambat 10 hari atau akhir bulan EOM. Nih, EOM. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi, misalkan contoh misalkan nih Papa transaksinya tanggal 29. 29 dihitungnya 10 hari setelah tanggal 31. 10 hari dari 31 akhir bulan. Iya, berarti tanggal 1, ya berarti tanggal 10. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kan sampai terhitung dari akhir bulan. Terhitung dari akhir bulan. Iya, ada ROG. ROG ini Receipt of Goods, artinya pembayaran dilakukan setelah barang terima. Jadi kalau misalkan transaksi kalau ada barang diterima baru dibayar, itu namanya receipt of goods. Receipt itu kan nerima, goods itu barang. Jadi dibayar kalau misal gini, Gema beli laptop, kalau belum ada barangnya Gema nggak mau bayar. Tapi kalau misalkan udah ada barangnya, Gema baru bayar. Itu namanya ROG. Nah, kalau rabat itu dia trade discount, jadi potongan. Tapi rabat itu diberikan potongan jika transaksinya itu besar, jumlah besar. Kalau beli banyak dapat diskon. Iya, jumlah besar. Kalau bukan diskon, potongan. Kalau diskon itu beli satuan bisa dapat diskon. Tapi kalau rabat itu nggak bisa satuan, harus beli banyak, baru dapat potongan. Itu namanya rabat, ya. Trade diskon. Nah, kemudian, ini transaksi, udah masuk ke transaksi ya. Ini jurnal khusus. Nah, terdapat dua macam metode pencatatan akuntansi. Ada metode pencatatan perpetual, ada pencatatan periodik. Ini gimana tadi apa tuh pencatatannya tuh di ketentuan? Ada yang perpetual, ada yang periodik. Periodik itu per tahun ya?
Bukan. Kalau sistem pencatatan perpetual ini pencatatannya secara terus-menerus. Tapi kalau misalkan periodik itu secara berkala. Nih. Sistem pencatatan periodik adalah sistem pencatatan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan barang dagang di akhir periode. Contohnya apa? Kalau perpetual, transaksi catat, transaksi catat, transaksi catat. Oh, itu perpetual. Ya, langsung diiniin, langsung dianggap diakui itu perpetual. Tapi kalau yang periodik enggak, dia itu pencatatannya dilakukan di akhir periode. Itu bedanya. Kalau perpetual itu dilakukan status menerus, penghitungan dan pencatatannya, tapi kalau periodik itu pencatatannya di akhir bulan, penghitungannya di akhir bulan. Tuh, sistem pencatatan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan barang dagang di akhir bulan. Tapi ini kaitannya hanya ke persediaan saja. Tuh, persediaan. Ya. Kalau persediaan berarti kaitannya apa? Pembelian dan penjualan. Ya. Nah, kemudian ini nih ya, perbedaan metode periodik dan metode perpetual. Ini yang periodik, ini yang perpetual. Penggunaan buku pembantu tidak ada, ya, hanya catatan saja. Sedangkan yang perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Ini dia nih. Berarti dia ada buku pembantu. Kalau yang periodik nggak ada, karena kan dia di akhir bulan. Oh iya, akhir bulan. Iya, kalau perpetual dia langsung ada buku pembantu, jadi dicatat sama dia. Penyertaan transaksi hanya pada saat pembelian barang dagang saja. Perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Kalau ini hanya pembelian, kalau ini langsung terjadi pembelian catat dan penjualan catat. Kayak gitu. Nah, terus ada akun, nama akun perkiraan pada saat pembelian. Nah, kalau perpetual ciri-cirinya dicatatnya sebagai persediaan barang. Misalkan kalau bikin jurnalnya, kalau pakai perpetual berarti kalau misalkan pembelian dibeli barang dagang secara tunai, berarti jurnalnya apa? Kalau yang perpetual. Oh, di jurnalnya dibeli barang dengan tunai. Kas berarti. Kasnya berkurang. Iya, berarti jurnalnya gimana? Pembelian sama kas. Nah, perpetual ya. Wah. Kalau perpetual itu kan di akhir dicatatnya. Perpetual itu kan setiap terjadi transaksi diakui sebagai persediaan. Jadi kalau misalkan ada pembelian, maka jurnalnya bukan pembelian barang dagang pada kas atau tunai, tapi jurnalnya persediaan barang dagang pada kas. Tapi kalau yang periodik, pembelian barang dagang pada kas. Itu bedanya. Nih. Apa? Nih, makanya nanti kalau misalkan lagi ada kasus kayak bikin jurnal, ingat nih dia menggunakan metode apa? Metode periodik atau metode perpetual. Kalau perpetual, transaksi pembelian itu mempengaruhi persediaan. Pembelian dan penjualan itu mempengaruhi persediaan. Langsung diakui sebagai persediaan. Tapi kalau periodik enggak. Nah, jurnalnya kalau yang periodik itu berarti kalau penjualannya tunai, pembelian barang dagang pada kas. Pembelian sebelah debit, kas di kredit. Cuma kalau gitu kan ngomongnya capek ya. Misal gini, jurnal untuk pembelian secara tunai, pembelian di debit, kas di kredit. Nah, sebenarnya kalau ngomong pembelian barang dagang pada kas, itu sebenarnya udah jurnal. Pembelian barang dagang pada kas. Nah, pembedanya tuh pada pembelian barang dagang pada kas. Berarti pembeliannya di debit, pada kas, kasnya di kredit. Bagaimana kalau misalkan jurnalnya lebih dari 2, misalkan pembelian barang dagang 10% dibayar tunai, sisanya kredit. 1 juta rupiah totalnya. Berarti 10%-nya kan 100.000 kan? Nah, berarti pembelian barang dagang pada kas berapa tuh?
100.000 dan utang dagang. Utang lah kan bayar. Kredit 900.000. Ya, utang dagang, bukannya kredit. Gitu. Paham nggak sih? Nah, Kan pokoknya itu ya. dibayar separuh. Nih penyesuaian. Kalau penyesuaian, ini periodik itu dilakukan di akhir periode, karena kan ini periodik kan. Tapi kalau perpetual, karena dia itu Secara terus-menerus. udah terus-menerus, dia nggak ada penyesuaian. Tidak melakukan jenjang penyesuaian khusus untuk persediaan. Bukan nggak ada AJP ya. Bukan nggak ada AJP. Dia ada AJP, tapi bukan persediaan. Kepersediaan. Tapi kalau yang periodik, dia persediaan itu harus ada AJP-nya. Karena dia kan nggak langsung dicatat. Tidak langsung diakui sebagai persediaan. Nah, kayak gitu. Nanti ada tuh, ya, untuk yang periodik AJP-nya. Persediaan tuh dibikin AJP, ya. Kalau yang perpetual, persediaan tidak perlu dibikin AJP karena sudah diakui sebagai persediaan setiap transaksi. Ini pembedaannya ya. Oke. Nah ini nih ya, contohnya nih. Gimana apa ini aja nih? Yang tadi Papa bilang, pembelian. Kalau yang periodik, pembelian pada kas. Kalau hutang, pembelian pada utang dagang. Jangan nyatet dua-duanya. Kalau kas, kalau tunai pada kas. Kalau misalkan kredit atau hutang pada utang dagang. Ya. Metode perpetual langsung persediaan barang dagang. Nggak pakai pembeliannya. Pada kas. Gitu. Nanti enggak? Iya. Nah, oke. Ini gimana apa ini aja nih? Ini pokoknya apa ini? Ini apa ini nih? Oh, udah kasih ya. Apapun transaksinya pasti jurnalnya sama. Itu akuntansi. Apapun transaksinya jurnalnya sama. Iya. Pokoknya kalau pembelian kredit atau tunai jurnalnya begini kalau periodik. Pembelian barang dagang tunai atau kredit perpetual ya begini. Ini rumusan. Ini rumus. Kalau dalam akuntansi, kalau matematika ini rumus. Ini rumus bikin jurnal intinya gitu. Kalau Gema ini apal, seberapa banyak pun jurnal, Gema bisa bikin jurnal insya Allah. Apa? Ini. Rumusnya ya? Ini rumusnya. Nah, XX ini kan nominalnya. Nominal. Retur apa retur? Retur. Nah, retur apa? Masuk ke kredit ya. Retur apa artinya? Belian. Retur. Balik. Barangnya rusak, balikin lagi. Retur penjualan gini. Retur penjualan ya. Gema jual barang ke Mama. 1000 unit. Ternyata ada yang rusak. Sama Mama itu dibalikin. Iya. 100 unitnya. Nah, sama Gema dicatat tuh yang 100 unitnya sebagai retur. Namanya apa? Retur penjualan. Nanti AJP-nya itu penyesuaian tuh, yang tadinya penjualannya 1000 dikurangin 100 jadi 900 karena ada retur. Ada retur. Masuk ke kredit. Iya. Tapi retur itu ada retur penjualan, ada retur pembelian. Kalau Gema beli 1000 unit dari Mama, ternyata ada yang rusak 100, nah itu namanya retur pembelian. Gema balikin ke Mama. Berarti dibalikin itu ya. Iya, jadi ada retur pembelian, ada retur penjualan. Ingat tuh, ya. Lihat nih, retur pembelian, ada retur penjualan. Paham? Nah, pada apa? Pada kas. Nah, kenapa retur penjualan pada kas? Ya otomatis kan kalau Mama balikin barangnya ke Gema 100 unit kan, Gema harus ngulangin duit ke Mama. Berarti kas, pada kasnya berkurang. Kalau Mama belinya hutang, Gema catatnya piutang bukan hutang. Hutang itu kalau Gema berhutang ke Mama. Kalau Mama yang hutang ke Gema namanya piutang. Nah, kalau misalkan dibalikin 100, maka piutangnya dikurangin piutangnya. Kan piutang kan tadi posisi di mana piutang? Di pasifa atau aktiva? Oh, piutang. Aktiva. Nah, berarti saldo normalnya di aktiva. Nah, kalau misalkan dia itu dikurangin piutangnya, berarti ini piutangnya ada di sebelah debit apa kredit? Kalau kurangin piutang.
Berarti kan sebelah kredit kan? Iya. Kredit nanti kalau misalkan di adjustment dia itu mengurangi piutang yang ada. Kayak gitu. Ya. Ini pokoknya diapalin aja nih. Ini wajib diapalin. Ya. Nah, kemudian ini jurnal umum dengan jurnal khusus ya. Ini bedanya jurnal umum, ini bedanya jurnal khusus ya. Bentuknya, pencatatannya, posting ke buku besar, pemakaian atau penggunaannya. Jadi membaca ya. Ini cuma singkat-singkat aja. Nah, ini jurnal pengeluaran kas. Ya. Jurnal untuk pengeluaran kas dimasukinya ke pembelian barang dagang. Pengeluaran kas. Pembelian. Oh ya. Pembelian barang dagang. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan khusus mencatat transaksi pengeluaran kas. Misalkan pembelian barang dagang, belinya kan tunai nih. Berarti kasnya berkurang nggak? Berarti namanya pengeluaran kas. Taruh sini. Jurnalnya, ini contoh nih. Jurnalnya, kalau misalkan dibeli secara tunai, maka jurnalnya pembelian pada kas. Taruh di sini nih. Ini nominal pembelian, taruh di. Ini kan nama akun kan? Ya, akun. Pembelian, ini akun pembelian, taruh sini. Berapa nominalnya? Kas kan nama akun, taruh sini. Udah ada tempat-tempatnya. Udah ada tempat-tempatnya. Gitu. Paham? Nah, kayak nih. Kenapa sih perlu ada buku pembantu? Karena utang ini kan nggak tahu nih utang pada siapa. Ya kan? Makanya perlu ada buku besar pembantu, rincian dari buku besar. Misalkan nih ya, Tuan Budi membayar utang kepada Gema senilai 1 juta. Ya kan? Terus Gema catnya gimana? Mengeluarkan uang.